Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau.
ada sebagaimana ada saat ini Bapa, semua karena pemurah saat ini ya Tuhan, kami akan melakukan pelayanan dalam ibadah pelepasan jenazah orang tua kami yang Tuhan sudah ambil. Namun sebelumnya ya Bapa, kami datang memohon kiranya Tuhan campur sehingga apa yang kami lakukan semuanya ini kembali dan melakukan pelayanan untuk penyebaran kebenaran firman ya Tuhan. Kuasai untuk dan shalom keluarga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan perkenaannya lah kita boleh hadir di pelataran duka cita pada pagi hari ini dalam ibadah pemakaman yang kita kasihi bersama orang tua kita, almarhum Bapak Ian Lolo. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan saya akan membacakan rangkaian ibadah pemakaman. Kita melangkah pada acara yang kedua, yaitu ibadah. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Meliasni Panggalo, Sarjana Teologia sebagai pelayan firman, dan pemandu liturgi oleh Ibu Penatua Esther Sanda Paramban. Kepada yang bertugas kami persilakan. Shalom dan selamat pagi keluarga dan sidang penuh hiburan kekasih Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup hanya berisi canda, tawa, tanpa duka dan derita. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup bunga-bunga akan senantiasa tanpa busuk dan layu. Dan Tuhan pun tidak menjanjikan hidup tanpa pergumulan. Tetapi Tuhan berjanji akan senantiasa memberikan kekuatan, pengharapan, serta penghiburan. Kita percaya bahwa sehabis hujan akan tampak pelangi bagai janji yang teguh. Kita aminkan bahwa di balik duka akan menanti pelangi kasih Tuhanmu. Keluarga dan sidang penghiburan, saya jemput untuk bangkit berdiri.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus dan karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Litani realitas kehidupan manusia. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Amin. Syukur kepada Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kita pengharapan yang begitu besar di dalam dan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, kami dengan suasana hati yang dirundung duka cita kembali menyatukan hati kami, iman kami menghadap hadirat-Mu yang kudus bersama dengan ibu kekasih, anak-anak dan cucu dari almarhum Bapak Yan Lolo, bahwa pada hari ini Tuhan, almarhum akan dimakamkan. Kami adalah milik Kristus. Karena itu kami tetap berpengharapan. Pengharapan yang bersumber dari firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan bersama di pelataran duka di sini. Kami berharap kepada-Mu Tuhan, oleh kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kami dibimbing ke dalam seluruh kebenaran Tuhan melalui firman-Mu yang hendak kami dengarkan dan renungkan. Berilah kami hati yang lembut untuk menerima firman-Mu dan iman untuk mempercayakan hidup kepada-Mu. Hamba-Mu, Engkau tahu, hamba-Mu tidak layak, hamba-Mu sangat lemah dan terbatas. Karena itu, taruhlah firman-Mu dalam mulut hamba-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Layakkan dan perkenankanlah ya Tuhan. Engkau mengampunkan setiap dosa dan kesalahan kami, dan dengarkanlah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya siapkan dua pembacaan pada hari ini. Pertama dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-23 sampai 29, dan kemudian dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Pertama dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 sampai 29. Saya bacakan firman Tuhan ini kepada kita semua. Di dalam markas
Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu di udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Yang berikutnya dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Nasihat-nasihat kepada jemaat. "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Itulah sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama pada saat ini, menjadikan pengharapan kita di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dikasihi di dalam Tuhan, identitas adalah jati diri yang menyatakan status dan segala atribut yang melekat pada seseorang. Mau ambil tabung gas saja, ya butuh KTP kan? Tidak, tanpa KTP tidak dikasih tabung gasnya itu, ganti tabung gas. Atau ya pokoknya mana-mana lah, ya mau ambil bansos kah apakah dan lain sebagainya harus sodorkan KTP. Dan apa jadinya kalau orang tidak punya KTP? Paspor, ya. Di dalam KTP tersebut ya tercantum siapa kita, nama, alamat, pekerjaan, agama kita di situ, bahkan sampai kepada tanda tangan kita, ya. Dan kalau orang dulu, tapi mungkin sekarang sudah tidak ada, dulu ketika orang belum bisa KTP, kartu identitas itu. Dan itu sangat penting. Dan kadang identitas tertentu dapat menyelamatkan sang pemilik identitas. Dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, Rasul Paulus, dalam bacaan kita tadi Rom atau Roma, ya. Nah, setelah dipastikan bahwa identitas itu benar, bahkan didapat karena kelahirannya, dia terluput dari penyiksaan.
Nah, pada masa itu saudara-saudara ada hukum Romawi yang disebut Civis Romanus Sum, bahwa warga negara Roma tidak boleh dicambuk dan dihukum tanpa pengadilan. Hakim yang menolak pembelaan warga negara Roma akan dijatuhi sanksi, bahkan dihukum mati. Nah, sang kepala batalion tentu tidak berani melanggar hukum itu, daripada nanti dia yang dihukum, kan? Nah, jika identitas Paulus sebagai orang Roma menyelamatkannya dari cambukan, terlebih lagi saudara-saudara, identitas kita sebagai orang percaya menyelamatkan kita dari hukum dosa. Identitas kita sebagai orang-orang yang sudah menerima dan percaya Yesus Kristus. Kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Amin. Oh. Jadi kita semua punya identitas warga kerajaan surga. Itu identitas kita. Kalau dalam bacaan kita tadi, kewarganegaraan kerajaan Roma dibeli dengan harga yang mahal oleh kepala pasukan tadi, ya. Aku membeli warga kenegaraan itu dengan harga yang mahal, ya, kata pengawal itu. Demikian juga dengan identitas kita sebagai warga kerajaan surga dibeli dengan harga yang lebih mahal lagi. Kalau kepala pasukan memberi mungkin dengan seberapa uang, kewarganegaraan kita dibeli dengan darah yang mahal. Darah Kristus Yesus yang suci. Karena suci, benar, kudus, maka ia dibenarkan atau itu diterima sebagai korban sempurna untuk penebusan dosa kita. Sehingga kita yang tadinya adalah warga kerajaan maut, karena kita semua sudah ditawan oleh maut ketika kita jatuh dalam dosa. Kita warga kerajaan maut. Oleh darah Kristus yang mahal itu, warga kerajaan kita menjadi warga kerajaan surga. Itu yang kita baca dalam Filipi tadi bacaan kita. Karena kewargaan kita, Filipi 3:20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Inilah identitas baru kita, atau biasa juga disebut kalau kita gereja adalah orang-orang yang telah dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang. Dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Tuh. Jadi itu adalah jaminan. Itu adalah sukacita besar kalau kita renungkan bersama-sama saudara-saudara, karena firman Tuhan sendiri menjamin kepada kita Yesus Kristus telah membayar harganya sehingga siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. KTP-nya kita, tanda materainya. Ya, walaupun bukan baptisan yang menyelamatkan, Kristus yang menyelamatkan, tapi kita punya KTP untuk menjadi warga kerajaan surga. Mikir ke kerajaan surga tote atau belum? Sudah atau belum? Oh, dan sudah dan belum. Sudah menjadi warga kerajaan surga atau belum? Sudah. Mau dibaptis. Dari mana itu kerajaan surga, pertanyaannya? Itu. Di mana itu kerajaan surga? Di langit, ya kan? Ya, kadang-kadang pikiran kita terbawa kepada ketika membayangkan kerajaannya itu batas-batas wilayahnya jelas, gitu ya. Terus ketika juga kita berbicara tentang kerajaan surga, maka bayangan kita adalah seperti itu, seperti dibatasi oleh batas-batas teritori. Kita berpikir seperti itu. Padahal kerajaan surga bukanlah sebuah tempat, melainkan ketika kita menerima penebusan dosa, menjadi percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi warga kerajaan surga. Cuman sekarang kita belum dalam kerajaan yang surga yang sesempurna seperti yang akan terjadi ketika Kristus datang kembali. Karena itu kan disebut
ketika Kristus datang kembali, maka segala sesuatu akan diubahkan, kita juga akan diubahkan, bacaan kita tadi, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Dan kerajaan surga nanti adalah langit dan bumi yang baru, ya kan? Langit dan bumi yang baru. Jadi tidak berbicara kita pindah dari dunia ke suatu tempat yang lain di mana nanti, tetapi diubahkan dalam sekejap. Kita pun begitu, dan sempurnalah kerajaan Allah itu. Itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar kita ketika berdoa, Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, yaitu di mana pemerintahan Tuhan berlaku. Jadi jawaban nanti ada kerajaan surga ketika pemerintahan Tuhan yang berlaku. Kalau kedaulatan Tuhan yang berlaku, kalau kehendak Tuhan yang berlaku, mungkin begitu ya. Kalau kehendak Tuhan berlaku di sini, maka sekarang ini di sinilah kerajaan surga. Di rumah kita masing-masing kita berlakukan firman Tuhan, kita lakukan kehendak Tuhan, disitulah kerajaan surga. Dan identitas kita itu, saudara-saudara, tentu kita perlu jaga dengan sebaik mungkin. Karena itu menjadi sekali lagi jaminan bagi kita. Jaminan kepada kita. Sama seperti punya KTP kan tak mungkin KTP kan selalu disimpan bagus-bagus ya. Atau ada yang abaikan saja KTP-nya, di mana aja nanti itu KTP. Pasti disimpan bagus kan? Dijaga, dipelihara identitas itu. Identitas kita juga dijaga, dipelihara. Karena apa, saudara-saudara? Nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat tadi, ikuti teladanku. Padahal kalau kita baca tadi Paulus, teladan apa yang dia berikan, sampai kepada penderitaannya dia menjadi teladan. Itu karena keyakinan akan identitas dirinya itu. Keyakinan. Tak ada mungkin mereka rasul dengan kalena sia batang penanda di Pakaryorio ya, kehilangan nyawa. Kalau apa yang mereka imani itu tidak benar. Sama-sama dengan Yesus kami melihat semuanya itu, sehingga iman kita juga, saudara-saudara, tidak dibangun dalam cerita isapan jempol. Sampai biasa nak kotoin darantira surga, ya kan? Siapa saudara-saudara, kesaksian, fakta sejarah membuktikan Yesus pernah ada, mati disalibkan, dan kemudian para rasul itu rela memberikan nyawanya, rela menderita, meninggalkan segala sesuatu, menjadi pengikut Kristus demi menghidupi identitas baru mereka. Karena mereka berkata, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itulah yang kami beritakan. Jadi patiro matanda, dia bersama dengan Yesus, dia yakin akan kuasa kebangkitan itu, sehingga mereka berani untuk mengambil keputusan yang sangat ekstrim. Ya, jadi tidak perlu lagi merasa ragu sedikit pun. Toh pada akhirnya semua akan diubahkan dan dia akan menikmati kehidupan di surga. Ikuti teladan Rasul Paulus, bahkan ketika juga kita harus bergumul, ketika kita harus diperhadapkan dengan banyak persoalan-persoalan yang sepertinya menemui jalan buntu. Ingatlah identitas kita, saya anak Tuhan, ya kan? Ketika kita diperhadapkan dengan banyak perkara-perkara di hidup ini, entah karena kesalahan kita sendiri, atau bisa juga karena kesalahan orang lain. Kan biasa tidak selamanya kita menderita karena kesalahan kita ya, kadang disebabkan oleh orang lain. Pada saat itu kita juga percaya bahwa, ingat, kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu terus-menerus mengeluh, kita juga tidak perlu tetap tinggal dalam dosa, karena sekarang kita telah memiliki identitas yang baru yang Kristus berikan kepada kita. Orang-orang terang, bukan orang-orang gelap surga. Nah, jadi dia tidak hilang di mata Tuhan. Ia adalah milik Kristus, hidup dan matinya adalah milik Kristus. Itu menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah sepanjang Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita di dunia ini. Dan menjadi penghiburan bahwa ya siapapun kita atau pada akhirnya akan menuju ke fanaan, yaitu kematian, tetapi itu hanya sementara, karena pada akhirnya kita akan dibangkitkan berdasarkan iman kita sendiri,
dan kebangkitan itu adalah sebuah kepastian. Roh Kudus, Roh penghibur, akan terus menguatkan, menopang keluarga, dan terus menuntun kita hidup dalam kehendak-Nya, memelihara identitas kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu. Kita patut bersyukur karena kita adalah orang-orang kegelapan, tetapi Tuhan telah mengubahkan identitas diri kita menjadi orang-orang yang hidup dalam terang kebenaran Kristus. Identitas kita yang tadinya bukan milik Kristus, bahkan musuh Kristus, sekarang kita menjadi anak-anak Allah, menjadi warga kerajaan surga. Bersyukurlah dengan cara hidup yang benar, dan biarlah kita masing-masing selalu meneladani kehidupan para rasul dalam ketaatan, dalam kesungguhan dan pengorbanan karena iman. Amin. Kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Keluarga dan sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa dalam segala musim kehidupan Tuhan tetap bekerja, kasih-Nya tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sepatutnya lah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan sebagai tanda rasa syukur kita. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 3 ayat 36. Amin. Sambil pundi persembahan.
Ada kebutuhan membuat salib yang kau pikul menekan darah. Itulah berkatnya pasti kau layak. Berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan hari ini. Kita kembali ke satu nilai topan keras. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih, adakah beban membuat kau tenang? Salib yang kau pikul menekan berat, itulah berkatnya
Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami diyakinkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa kami adalah milik-Nya Tuhan. Engkau telah mengubah identitas kami sendiri menjadi warga kerajaan surga. Oleh karena Engkau telah membayar dengan darah yang mahal, agar kami semua ditebus dari kematian, kami ditebus dari kebinasaan, kami ditebus dari kefanaan, agar kami memperoleh kehidupan yang kekal. Ajar kami Tuhan, bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami terus menghidupi identitas kami yang baru di tengah-tengah dunia ini sampai kesudahannya, sehingga kami semua dapat menikmati kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, menikmati Tuhan dalam hidup kami seperti yang Kau kehendaki. Tentulah kami sebagai manusia lemah karena daging, tetapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu dalam diri kami semua dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah Bapa di surga, bahwa di tengah suasana duka cita ini tetaplah penghiburan-Mu nyata. Ibu kekasih diteguhkan, dikuatkan dalam iman, terus memperoleh semangat yang baru untuk menatap ke depan, melangkah bersama Tuhan. Sekalipun Bapak kekasih atau suami telah mendahului, telah meninggalkan, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan ibu kekasih. Demikian juga dengan anak-anak dan cucu. Mereka terus dipelihara oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, berdiri dengan teguh dalam iman, kokoh dalam Tuhan. Pengharapan mereka tidak hilang, dan mereka akan kembali pulih dari duka cita, bahkan diubahkan menjadi sukacita kembali. Tidaklah mudah untuk melewati masa-masa bergumul Tuhan, tetapi satu hal yang kami yakini, Tuhan membimbing kami dengan tangan-Mu yang penuh kemenangan. Ya Tuhan, biarlah itu keluarga dapat rasakan, biarlah keluarga dapat alami sepenuhnya. Biarlah hati mereka melekat kepadamu, tertuju kepadamu di setiap waktu, sampai mereka mengaku dengan mulut bahwa sungguh Tuhan tidak sesaat pun meninggalkan mereka. Allah Bapa di surga, kami berdoa juga bahwa pada hari ini berbagai perhatian dan wujud solidaritas dari saudara-saudara seiman, bahkan dari warga sekitar, kami juga cukup merasakan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan hadir melalui mereka juga di tengah-tengah kehadiran mereka saat ini. Kami berdoa bagi semua jemaat-Mu, bagi semua saudara-saudara yang hadir sehubungan dengan duka cita keluarga di sini untuk berbagi beban. Tuhan membalaskan kebaikan mereka, Tuhan memberkati mereka dalam segala sumbangsih mereka. Tuhan sendiri dengan segala kemurahan akan membalaskan, baik kelelahan dan lain sebagainya. Engkau kembali memberikan kekuatan yang baru Tuhan, dan kesehatan yang baik. Demikian juga bagi keluarga, tetap diteguhkan untuk terus percaya bahwa setiap hal yang mereka perlukan, Tuhan ada mencukupkannya. Bapa, sebentar lagi almarhum kekasih kami Bapak Ian Lolo akan diantarkan ke tempat pemakaman. Kami berdoa kepada Tuhan, dengan penyertaan-Mu lah dan dengan kuasa-Mu lah kami boleh berjalan bersama-sama mengantar jenazah almarhum untuk dimakamkan pada hari ini. Dan biarlah semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik. Jauhkan kendala, jauhkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyertai perjalanan dari sini ke tempat pemakaman, dan semuanya dapat berlangsung dalam kendali-Mu saja. Ya Tuhan, terima kasih untuk majelis gereja, saudara-saudara kekasih kami yang terlibat dalam pelayanan sepanjang almarhum berada di rumah duka di sini sampai pada hari ini. Kami berdoa
bahwa pelayanan kami sungguh-sungguh sangat terbatas Tuhan. Tetapi mohon Engkau memberkati agar setiap pelayanan kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, menjadi berkat kekuatan bagi keluarga, bahkan menjadi berkat bagi kami sekalian. Bapa kami di surga, kami berdoa pula kepadamu bagi keluarga-keluarga yang Kau sudah tuntun, baik dari Toraja, baik dari Jakarta, dan dari berbagai tempat untuk boleh hadir bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang memelihara mereka, yang memungkinkan berkumpul bersama saat ini dalam menghadapi beban duka cita. Pada saatnya nanti Tuhan, keluarga-keluarga akan kembali lagi ke tempat mereka masing-masing di mana Engkau tempatkan. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan juga menyertai dan memelihara mereka. Sepanjang kebersamaan dengan keluarga di sini, mereka akan terus saling support satu dengan yang lain, saling kasih satu dengan yang lain, dan semakin memperteguh tali kasih persaudaraan di antara mereka dengan waktu yang ada. Bapa kami di surga, berdoa juga kepadamu bagi semua saudara-saudara yang juga akan kembali setelah ibadah ini. Tuhan pelihara sertai tiba di rumah masing-masing dengan penuh keadaan selamat. Lewat kebersamaan kami juga siang hari ini Tuhan, kami nyatakan persembahan kasih kami. Tuhan, apa yang telah kami persembahkan berkatilah sehingga boleh bermanfaat dengan baik, bahkan sekiranya dapat meringankan beban keluarga. Saudara-saudara yang sudah terlibat di dalamnya diberkati kembali oleh Tuhan, dan kami semua terus bersyukur bersukacita karena kemurahan limpah Tuhan limpah atas kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, seluruh rangkaian acara kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan bersama kami, semuanya akan berjalan dengan baik sampai selesai. Demikian juga untuk ibadah syukur setelah pemakaman dituntun tangan Tuhan dan boleh berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami doakan bangsa dan negara kami teruslah pelihara dalam naungan sayap-Mu, selalu aman, baik dan kondusif. Pemerintah kami diberkati dengan segala hikmat dan kebijaksanaan dalam mengatur pemerintahan bangsa dan negara kami dengan baik. Kebenaran-kebenaran ditegakkan, keadilan ditegakkan, bahkan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil boleh berguna bagi setiap lapisan masyarakat. Ya Tuhan, terima kasih berkati gereja-Mu, gereja Toraja, bahkan gereja-Mu di seluruh muka bumi, dalam terus bersaksi tentang Kristus yang hidup, dalam terus bersaksi tentang keselamatan yang daripada-Mu. Kerinduan kami, semakin banyak orang yang mendengar, semakin banyak orang yang menerima kebenaran, menerima terang-Mu, dan kami sama-sama diselamatkan. Dengarlah doa kami, permohonan kami Tuhan. Kami sampaikan semuanya di dalam Kristus Yesus yang sudah mengalahkan kematian, yang sudah bangkit naik ke surga menyiapkan tempat bagi kami semua, dan yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dituliskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bila sang kekala menjejak dan saman berlanjut. Bila
dipelihara dalam kasih karunia-Nya. Arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon yang akan ke tempat pemakaman, liturginya di bawah. Di situ ada lagu kita untuk dinyanyikan nanti. Makasih. Ibadah pemakaman di rumah duka saat ini boleh berjalan dengan baik, semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Selanjutnya kita melangkah pada acara yang ketiga, yaitu pembacaan riwayat hidup almarhum Bapak Ian Lolo, dan akan dibacakan oleh Bapak Asep Bangalangi. Kepada Bapak dipersilakan. Shalom, selamat siang. Mohon waktunya sejenak untuk kami membacakan sekilas atau riwayat singkat dari almarhum Bapak kita, almarhum Ian Lolo. Almarhum Ian Lolo lahir di Buntulobo, Toraja Utara, pada tanggal 6 Januari 1961 dari pasangan Bapak Paulus Lolo almarhum dan Ibu Ludia Sanda Uma. Almarhum lulus dan berpendidikan sekolah dasar di SD Negeri Buntu Minanga, juga menempuh dan lulus pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri Bori, dan menempuh dan lulus pendidikan sekolah menengah kejuruan atau yang dulu disebut STM dari STM Tagari Rantepao. Selanjutnya almarhum menamatkan kuliah pada Universitas Veteran Republik Indonesia atau UPRI, jurusan Teknik Pertambangan tahun 1986. Almarhum memulai karir dan pekerjaannya pada tahun 1990 sebagai mine manager pada PT Arutmin Indonesia di Satui, Kalimantan Selatan, dan kemudian berpindah pekerjaan di beberapa perusahaan, antara lain PT TIS Kontraktor di Satui, Putra Perkasa Abadi, serta beberapa perusahaan yang lainnya lagi, dan terakhir pada PT Catur Sukses Prima di Teluk Dalam sebagai manajer produksi. Almarhum menikah dengan Ibu Marta Rantepayung pada tanggal 10 November 1983. Kemudian dikaruniai 5 orang anak, 2 putra dan 3 putri, yakni Marliana Lolo Randalayu, atau yang lebih akrab kita panggil dengan Raya. Kemudian yang kedua, almarhum Abraham Lolo Randalayu, yang dulu juga waktu almarhum masih hidup kita lebih akrab memanggil dia Paran, dan wafat pada tahun 2005 silam. Kemudian yang ketiga, Robertus Lolo Randalayu, dan juga kita biasanya juga keluarga akrab memanggil dia sebagai Kobe. Dan yang keempat, Desi Lolo Randalayu. Kemudian putri yang kelima, Meli Lolo Randalayu. Almarhum juga telah dikaruniai 4 orang cucu, yang kesemuanya itu berasal dari putra-putri Marlina Lolo dengan Mulyadi Wahyu.
yakni cucu yang pertama Gracilia Devianti Lolo, cucu yang kedua Mutiara Adelia Kalista, yang ketiga Nadine Adira Pratista, dan yang keempat Rafasya Adaris Januarka. Kemudian almarhum ini juga adalah 8 bersaudara, dan almarhum ini adalah putra yang pertama, yang mana mereka bersaudara 5 laki-laki dan 3 perempuan, yakni Otniel Lolo, itu adik yang kedua dari almarhum, kemudian Alfrida Lolo, selanjutnya Julius Lolo, Agustina Lolo, Stefanus Lolo, Yonatan Lolo, dan yang terakhir Asrianti Lolo. Dan puji Tuhan, ke-7 saudara almarhum ini saat ini ada hadir bersama-sama dengan kita di sini. Dan sedikit informasi bahwasanya pertama kali almarhum ini didiagnosa menderita penyakit jantung koroner pada tahun 2023 saat beliau sering sekali merasakan sesak di dada dan gampang lelah, sehingga pada saat mereka check up atau almarhum ini check up didiagnosa bahwa almarhum ini memang terkena penyakit jantung koroner, dan penyakitnya inilah yang mengantarkan almarhum ini untuk kembali kepada Bapa di surga pada tanggal 24 Juli 2025 di Sungai Kledang ini. Demikian riwayat singkat almarhum, mohon kiranya dimaklumi. Terima kasih dan shalom. Terima kasih. Selanjutnya acara yang keempat ialah ungkapan hati keluarga atau ucapan terima kasih dari keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dedi Pakan. Kepada Bapak dipersilakan. Shalom. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada posisi level tanggung jawab masing-masing, dan seluruh warga jemaat yang berasal dari denominasi gereja manapun yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Ibu Pendeta, Ibu Meliasni, beserta seluruh jajaran Majelis Gereja Jemaat El Sadai Sungai Kledang atas setiap pelayanan yang dilakukan terhadap kami sebagai keluarga, khususnya bagi om dan kakak kami di sini. Selama berada dalam tahap penyembuhan, pemulihan, sampai pada pelayanan yang dilakukan pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas setiap yang diberikan bagi orang tua kami, om kami. Siang hari ini saya diberikan tanggung jawab oleh keluarga bahwa untuk penyampaian ungkapan terima kasih dan permohonan maaf dari keluarga. Kami ucapkan terima kasih atas setiap
sumbangsi baik itu tenaga, pikiran bagi siapapun yang telah berkenan hadir dalam mendukung kami, di mana kedukaan yang kami rasakan, dalamnya kedukaan yang kami rasakan itu menjadi sebuah sukacita ketika Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian hadir memberi kami support, memberi kami pelayanan, memberi kami sukacita. Seperti saya katakan bahwa kami berduka, sangat-sangat berduka. Namun kesediaan, perkenan dari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang sempat, bahkan sampai hari ini dan mungkin besok, lusa dan seterusnya, terus hadir, baik secara fisik ataupun virtual yang diberi dalam bentuk dukungan doa. Kami sangat-sangat berterima kasih atasnya. Siapalah kami ini? Kami tidak memiliki kemampuan apapun. Kami lemah. Kami tidak mampu membalas setiap pemberian itu secara manusiawi. Kami sampaikan bahwa kami tidak mampu. Namun satu yang bisa kami lakukan dan senantiasa akan kami lakukan, bahwa kami tetap berdoa, senantiasa berdoa, untuk terus berdoa dan berharap, memohon kepada Tuhan agar setiap pemberian, agar setiap yang Bapak Ibu berikan kepada kami sebagai keluarga yang berduka pada saat ini, tetap senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dilimpahkan berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Singkat yang saya sampaikan, namun akhirnya kami, keluarga dari Bapak almarhum Yan Lolo, juga mengaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas setiap hal yang sekiranya tidak berkenan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, baik itu dalam cara kami menjamu, cara kami melayani, cara kami menempatkan Bapak Ibu sekalian, yang mungkin bagi Bapak Ibu adalah hal yang kurang pas, kurang tepat. Karenanya kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dengan alam kerendahan hati kami mohon agar dapat dimaafkan. Karena kelemahan kamilah, karena keterbatasan kamilah, sehingga kami menyampaikan bahwa tidak semua yang kami lakukan itu dapat berarti, itu dapat membuat senang, itu dapat membuat sukacita. Karenanya kami memohon agar dapat dimaafkan. Sekali lagi terima kasih atas setiap sumbangsi, baik itu pikiran, material, dan sebagainya, lebih khusus doa yang Bapak Ibu berikan bagi kami keluarga. Semoga Tuhan terus bersama kami, terus beserta kami untuk terus menjalani kehidupan ke depan dengan sukacita yang asalnya daripadanya. Terima kasih, ini yang dapat kami sampaikan. Selamat siang, Shalom. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya kita melangkah pada acara yang kelima, yaitu penyerahan tanda kasih dari keluarga Tikala kepada yang mewakili. Silakan maju ke depan, dan keluarga juga silakan maju ke depan.
ini ada kebersamaan tanda kasih dari keluarga Tikala. Untuk itu kami minta salah satu anggota keluarga untuk menerimanya. Ya baik, terima kasih. Penyerahan tanda kasih dari Jemaat El Sadai Sungai Kledang akan diberikan setelah ibadah syukur, karena akan masih dihitung dan butuh waktu. Baik, selanjutnya penyerahan tanda cinta kasih dari keluarga, memberikan karangan bunga kepada orang tua terkasih almarhum Bapak Yan Lolo. Kepada nama-nama yang akan saya sebutkan, silakan memberikan karangan bunganya. Yang pertama dari istri Ibu Marta Rante Payung. Selanjutnya anak-anak. Yang pertama Marliana Lolo Randa Layu. Yang kedua Robertus Lolo Randa Layu. Yang ketiga Desi Lolo Randa Layu. Yang keempat Meli Lolo Randa Layu. Kemudian anak menantu Mulyadi Wahyu. Cucu terkasih Mutiara Adelia. Dan Nadim. Selanjutnya dari saudara almarhum yang kedua Bapak Bertin. Yang ketiga Putri. Yang kelima Tante Theo. Dan yang keenam Bapak Maurel. Selanjutnya saudara kandung dari Ibu Marta Rante Payung. Yang pertama Tante Bita. Bapak Eko di Sungai Kledang. Yang ketiga Om Payung. Dan yang keempat Om Nata. Dan juga Tante Nata. Selanjutnya dari keluarga. Yang pertama Nenek Epa dari Ujung Pandang. Selanjutnya Tante Depi dari Sungai Kledang. Selanjutnya Tante Desti atau yang mewakili. Selanjutnya Tante Kris.
Tante Kris dari kampung. Kemudian Om Sanda. Om Ardi. Mama Ren dari Loduri. Dan yang terakhir Oma Oot dari Kampung Jawa. Sudah. Baik. Selanjutnya pengemasan peti jenazah. Jasmani terlebih dahulu, dan kepada saudara ipar dari almarhum dan sidang penguburan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa meskipun di tengah duka yang dialami keluarga, mereka mau menjamu kita dengan makan siang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu di siang hari ini ya Tuhan, dari tengah-tengah rumah dan pelataran duka ini, bersama dengan orang tua kami, Mama Raya, anak-anak cucu, bersama dengan saudara-saudara, kami datang membawa kehidupan mereka yang kami tahu mereka sungguh berduka cita, sungguh kehilangan sosok seorang suami, ayah, kakek, kakak. Dan karena itu ya Tuhan, kepadamu kami membawa seluruh kehidupan dan duka cita mereka. Juga terlebih mendoakan ibu terkasih dari almarhum yang ada di Toraja yang tidak berkesempatan hadir karena usia yang lanjut.
dan kondisi kesehatan yang terbatas. Kami sungguh dan kasih dan pertolongan kemurahan Tuhan senantiasa boleh menopang mereka semua di saat-saat perpisahan ini, di mana segera akan menghantarkan jenazah almarhum ke tempat peristirahatan yang sementara di bumi ini. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Meliasni yang Tuhan telah pakai untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, penghiburan bagi keluarga dan setiap kami. Di tengah duka cita yang berat ini, keluarga menjamu kami dengan makanan dan minuman yang akan kami nikmati bersama. Tuhan berkati makanan dan minuman ini menjadi sumber kekuatan dan kesehatan bagi kami, dan juga sekaligus tanda penyertaan Tuhan yang tiada berhenti memelihara hidup kami melalui makanan dan minuman, agar kami selalu menaruh harap dan percaya hanya kepada Allah yang selalu menjadi sumber kehidupan kami. Dan saat yang sama ajar kami juga Tuhan untuk belajar mengasihi sesama kami yang berkekurangan karena makanan dan minuman. Dan setelah semuanya itu kami nikmati, beri kami kuat untuk boleh bersama-sama mengantarkan jenazah almarhum yang kami kasihi ke tempat peristirahatannya. Dan kasih dan penyertaan-Mu senantiasa melingkupi mereka semua, dan juga seluruh pelayanan-pelayanan yang masih akan diangkat. Tuhan, ini hidup kami, ini duka cita kami bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami di tempat ini. Dengarkan seruan dan doa kami Tuhan, dengarkan pengharapan kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan hidup. Amin. Lanjut ke Jembatan Mahakam, kemudian Selamat Riyadi, lanjut ke Gajah Mada di depan kantor gubernur, kemudian kita ke lewat Sudirman depan. Lagi di hadapan-Mu Tuhan, berserah kepadamu dengan segenap hati kami. Saatnya kami akan bersama-sama mengantarkan jenazah almarhum Bapak Ian Lolo ke tempat pemakaman. Kami berdoa kepada Tuhan, berseru kepadamu bahwa Engkau sendiri melihat air mata ibu, anak-anak dan cucu, bahkan keluarga besar. Kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau ada untuk menguatkan, menghibur mereka, memampukan mereka untuk menghadapi perpisahan dengan suami, dengan ayah, kekasih, dengan kakek saat ini. Karena kami tetap dipertemukan di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus, dalam iman kepadamu. Kami agar kami semua jauh dari semua mara bahaya apapun, kami dapat berjalan dengan baik sampai kembali lagi ke tempat ini dengan baik pula. Dan seluruh rangkaian acara pemakaman boleh berlangsung dengan pertolongan-Mu saja. Berkati saudara-saudara kami Tuhan yang akan bersama-sama mengantarkan, dan kami semua akan mengalami kasih karunia Tuhan dan kebaikan-kebaikan-Mu terus kami syukuri. Ini doa kami, penyerahan diri kami kepadamu. Roh Kudus bersama kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya.
melanjutkan ibadah kita di tempat pemakaman di sini dengan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Kita akan sebelum kita masukkan dalam liang lahat dan lolo, kita kembali menghadap Tuhan. Mari saudara-saudara, kita menyanyi Di Jalan Kuku Diiring oleh Yesus Tuhan. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku nyata sangat, di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membungkuk meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Dengarlah sabda kebenaran Tuhan dari Injil Yohanes 11 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Amin. Itulah firman Tuhan yang kembali kedengaran bagi kita pada saat ini. Tetap kita percaya bahwa seperti firman Yesus Kristus hari ini, kita tinggal di dalam Dia yang telah mengalahkan maut. Akulah kebangkitan dan hidup, dan setiap orang yang percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mati selama-lamanya. Dengan pengharapan bahwa suami, ayah kekasih, kakek yang sudah mendahului kita di dalam iman kepada Yesus Kristus, saat ini ia bersama dengan Kristus. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita di tempat pemakaman. Dengan demikian jenazah sudah bisa diturunkan. Sebelah sana tarik, tolong tarik kayunya. Satu orang cabut ini. Satu kan. Dengar apa? Satu dan tiga ya.
Pelan. Belum. Pelan. Tarik. Pelan. Belum. Turun-turunkan itu. Jo, betul Jo. Pas. Tambur bunganya dulu. Tambur bunganya dulu. Tabur bunganya dulu. Bunganya. Kasih mamanya Raya bunganya dia amur dulu. Kasih mama dia amur dulu. Angkat tangan tu meli iki, angkat tangan. Iki.